Bapak Ibu Saudara, saya ada sebuah gambar. Ya meskipun kita enggak kemana-mana, tapi kita agak pergi-pergi dulu melihat sesuatu yang hijau-hijau ya. Saya ada gambar sebuah perkebunan Bapak Ibu Saudara ya. Ini kita sering lihat kalau kita pergi kemana Bapak Ibu? Ke Batu ya. Kalau rumah saya itu deket ya, kalau mau ke Batu itu pasti lihat kiri kanan tuh kebun ini. Nah ketika kebunnya hijau gitu ya nggak ada sesuatu sih ya, nggak menarik. Tetapi ketika sudah mulai orange gitu, itu akan mau nggak mau kita yang nyetir pasti akan noleh Bapak Ibu Saudara untuk melihat warna orange ini gitu ya. Kita yang lihat saja merasa bahwa wah sudah musim ya, wah bagus ya gitu ya. Apalagi orang yang menanam Bapak Ibu Saudara, apalagi pemilik kebun. Pasti senangnya luar biasa melihat apa yang ditanam, yang dipelihara akhirnya dapat berbuah dengan banyak. Ya, oleh karena itu kita kadang-kadang berpikir, kenapa ya kok bisa banyak, aku kalau tanam kok nggak berbuah gitu ya. Kenapa ya, apa tanahnya atau apanya gitu ya. Seringkali kita sering bertanya ketika kita lewat, ketika ke Batu itu saya sering lihat, kenapa ya kok banyak pohon ini ya. Apa karena tanahnya atau karena musimnya atau seperti apa gitu ya. Nah oleh karena itu mari kita belajar hari ini mengenai benih Bapak Ibu Saudara ya. Nah sepanjang hari ini dan besok saya akan menyampaikan mengenai menerima dan hidup di dalam Tuhan, di dalamnya. Ya, hari ini saya akan berbicara mengenai benih yang ditanam Allah. Besok saya akan berbicara tentang perjumpaan Nikodemus dan yang kedua adalah tetap di dalam Dia. Nah, kita akan belajar mengenai benih. Bagaimana perkebunan yang tadi kita lihat ada panen di mana-mana, itu dimulai dari benih Bapak Ibu Saudara. Benih yang kecil. Tapi dari benih itu bisa membuat ratusan bahkan ribuan jeruk dan ribuan biji-biji yang lain gitu ya. Di dalam sebuah atau sebiji jeruk itu kan lebih banyak biji-bijinya. Nah Bapak Ibu Saudara mari sama-sama buka dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Yohanes 12 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Belum semua ya. Yohanes 12 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Lebih semangat lagi, puji Tuhan. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, katakan satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, katakan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perikop di mana Yesus memberitakan mengenai kematiannya. Yesus menggambarkan dirinya seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Ya, dia mati dikuburkan dan hari ketiga dia bangkit gitu Bapak Ibu Saudara dan menghasilkan banyak buah. Kita tahu bahwa peristiwa mengenai Yesus dan penyalipan dan kebangkitannya sudah kemarin kita sama-sama peringati. Dan ayat yang ke-25 yang kita baca, kita tahu bagaimana Yesus mengasihi dengan tidak egois, memberi diri dalam persiapan jalan salib Bapak Ibu Saudara untuk karya penebusan manusia. Yesus sudah lakukan itu. Karena itu dia sebelumnya dia ceritakan dulu kepada murid-muridnya. Apa yang kita pelajari dari benih? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, benih itu hanya jadi satu saja. Ya cuma benih saja. Tetapi kalau dia ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah. Katakan amin. Poin yang pertama yaitu benih itu harus ditanam. Judul khotbah saya adalah benih yang ditanam Allah. Maukah kita ini menjadi benih yang ditanam oleh Allah? Maukah Bapak Ibu Saudara? Maukah kita menjadi benih yang ditanam oleh Allah? Kalau saya tanya, waduh sudah jam makan siang, makan sore gitu ya, pasti sudah berbuka semua gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya, Bapak Ibu Saudara lebih suka soto atau rawon? Gak usah terlalu tegang Bapak Ibu ya, soto atau rawon? Yang soto angkat tangan Bapak Ibu Saudara ya, nggak ada pilihan lain, sop gitu nggak ada, cuma soto atau rawon ya hari ini ya. Bu saya nggak suka bu, saya mau kikil jangan ya, soto aja, soto atau rawon. Yang soto angkat tangan,
Soto. Ya, sate nggak ada hari ini menunya. Kalau rawon angkat tangan, rawon. Ya, loh yang nggak angkat tangan kayaknya sate ya. Kayaknya sate. Bapak Ibu Saudara, soto atau rawon itu katanya kalau diinapkan, ya kata saya juga ya, itu lebih enak gitu ya. Nggak tahu kalau kolesterolnya ya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi katanya ketika kita bilang kita suka soto atau rawon, apalagi sudah diinapkan 1 hari semalam, itu katanya bumbunya itu lebih kerap merasuk gitu ya. Lebih kerasa, lebih nendang. Tahukah bahwa untuk membuat soto atau rawon kesukaan kita itu bukan dengan satu bumbu. Ya, itu ada berbagai macam bumbu. Kalau saya coba ingat-ingat, saya pernah membuat soto, saya belum pernah membuat rawon Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kunyit di sana, ada bawang goreng, ya, kemudian ada ketumbar, mungkin ya kalau salah ya, salah Bu, ya nanti kita revisi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bumbu-bumbu itu bisa menghasilkan sebuah masakan yang enak, dirasa enak ketika apa Bapak Ibu Saudara? Apakah ketika dikunyah semua dalam satu mulut kita? Kunyit sedikit ya, ketumbar sedikit, bawang goreng sedikit, dikunyah Bapak Ibu Saudara. Enak soto ini ya, belum pernah makan gitu. Saya rasa kan gak enak, pasti nyengir-nyengir kita ketika kita makan kunyitnya aja. Kunyit itu harus diapain Bapak Ibu Saudara? Diulek, betul enggak? Harus diulek, harus dihancurkan, harus di blender sampai yang kunyit itu tidak berbentuk kunyit, tapi cuma berwarna kuning. Semua bumbu-bumbu yang ada tuh harus hancur, mau itu keluak, mau itu bawang goreng, semuanya bawang putih gitu ya. Wah, ada yang pinter-pinter masak, saya jadi agak mundur ini ya kan, salah ini rasanya gitu ya. Tapi saya tahu semua harus dihancurkan, semua harus dihancurkan sehingga nggak ada lagi yang namanya kunyit, nggak ada lagi yang namanya ketumbar, nggak ada lagi yang namanya bawang. Tapi menjadi satu kesatuan, yaitu bumbu soto. Ketika dihancurkan itu Bapak Ibu Saudara, itu dari something, dari sesuatu kunyit itu menjadi nothing. Demikianlah hidup kita sebetulnya. Dalam hidup kita, sometimes kita tidak bisa merasa bahwa aku tuh punya semuanya. Bahkan saya dengar gitu ya, ada yang berkata begini, aku dari dulu sudah kaya kok, ngapain aku ke gereja? Kalau aku ke gereja cari berkat, aku dari dulu udah 7 turunan, aku kaya nggak ketolongan gitu ya. Pinternya aku, koneksiku, semua kepintaran, keahlian, aku sudah punya kok semuanya. Aku nggak butuh ke gereja, ya cuma ke gereja, nggak usah lah, nggak ada Tuhan juga nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, sometimes dalam hidup kita Tuhan harus ada proses sehingga kita tuh dihancurkan. Supaya apa? Supaya keakuan kita itu hilang. Tuhan janji sama Abraham, engkau adalah bapak bagi banyak orang. Lihat bintang di langit, pasir di pantai, sebanyak itu keturunanmu. Tapi untuk menjadikan janji itu ada tergenapi dalam hidup Abraham, dibutuhkan 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Sampai seolah-olah Abraham berkata, Tuhan itu salah, itu mungkin Abraham. Mungkin salah orang, itu bukan aku. Kenapa istriku sudah tua, sudah mati haid, gak mungkin. Tapi ketika dia merasa dia nothing dan dia pegangan sama Tuhan saja, janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Katakan amin. Yusuf itu pemimpi Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang yang manja, anak yang lumayan bontot. Dikasih semua yang terbaik. Butuh 13 tahun proses sehingga menjadikan Yusuf seorang yang berpengaruh di Mesir. Banyak hal yang banyak potensi, banyak hal yang Tuhan telah kasih dan akan kasih dalam hidup kita. Tapi sebelum dikasih, sebelum diberikan, kita ini loh Bapak Ibu Saudara, wadahnya ini loh kadang kita itu belum siap. Dikasih berkat sedikit sombong, dikasih berkat sedikit gak ke gereja, gak merasa gak perlu Tuhan mungkin. Banyak Bapak Ibu Saudara gak ada di sini, di sana. Hari ini kita belajar bahwa benih itu harus ditanam, katakan amin. Benih itu harus ditanam. Kenapa? Kalau benih itu nggak mati, dia nggak bisa menghasilkan banyak buah. Tuhan hanya nggak ingin kita cuma jadi begini-begini aja. Banyak orang merasa bahwa aku sudah oke kok. Ya oke-nya kita belum apa-apa. Tuhan masih mau kasih lebih lagi dalam hidupmu, katakan amin. Saya merasa dulu Bapak Ibu Saudara nggak mungkin saya ada di tempat seperti ini. Banyak orang berpikir saya ini anak nomor 1. Karena saya seorang yang mungkin tak-tak dan lain sebagainya.
Saya ini anak paling kecil, anak paling bontot. Kakak saya nomor 3, kakak saya yang atas ini bedanya 8 tahun. Jadi saya itu sangat kecil. Saya enggak bisa ini, enggak bisa itu. Tapi melalui proses saya di kota saya dulu di Madiun Bapak Ibu ya. Pecel ya, di kota Madiun itu membentuk saya. Saya yang merasa bahwa panggilan Tuhan itu sudah saya alami gitu ya. Ternyata Tuhan harus bawa saya diproses selama 7 tahun. Menjadi bukan apa-apa. Dan cuma pegang Tuhan saja dalam hidup saya. Dan saat itulah saya tahu ternyata aku tuh belum apa-apa dulu. Bapak Ibu Saudara miliki pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Selama kita tidak punya pengalaman itu, selama kita nggak punya momen itu, kita berkata, Tuhan, Kau sangat berharga. Oh, berhargaan uangku. Tiada yang sepertimu di hidupku. Gak ada satu pribadi yang lebih dari Engkau. Engkau pujaan hatiku. Kok bisa ya lagu ini diciptakan? Karena dia mati Bapak Ibu. Tuhan, ku cinta padamu lebih dari siapapun. Satu hal yang selalu ku rindu, selamanya tinggal dalam hadirat-Mu. Kasih mengubahkan-Mu mengubahkanku. Aku yang keras, aku yang sombong, membalut lukaku dan menyembuhkanku, menjadikanku berbeda. Fani yang berbeda. Mengenal-Mu, mengiring-Mu. Akhirnya kita tahu tujuan kita. Itulah kerinduanku. Mengenal-Mu dan melayani-Mu sepanjang umur. Sepanjang umur hidupku. Saat kita membuang keakuan kita, saat kita membuang kebisaan kita, kekuatan kita, kebanggaan kita, barulah benih itu dikatakan mati Bapak Ibu Saudara. Dan dia akan menghasilkan tunas-tunas kehidupan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan kita itu tidak dikubur, tapi kita ditanam. Banyak orang berkata, aku gak enak, aku gak mau proses. Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa aku tuh digesek sama ini? Kenapa kok aku mengalami kebangkrutan? Kenapa aku mengalami sakit? Kenapa aku mengalami situasi yang gak enak? Kenapa Tuhan? Hei tenang. Kalau kita di dalam Tuhan, benih itu cuma ditanam, bukan dikuburkan. Kalau dikuburkan berarti gak ada harapan. Berarti selesai, is done. Tapi kalau ditanam Bapak Ibu Saudara, berarti si petani itu akan melakukan sesuatu kepada benih itu. Untuk apa? Menunggu, merawat, memupuk hingga ada waktunya dia akan bertunas. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus punya hati yang secure sama Tuhan. Punya hati yang aman sama Tuhan. Bahwa semua proses yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan kekal. Tapi ketika kita punya respon hati yang benar, ketika kita ikut Tuhan, kenapa ini terjadi ya Tuhan? Oh aku tahu, ampuni aku kalau aku salah, ampuni aku kalau aku sombong, ampuni aku yang mungkin aku mengandalkan kekuatanku sendiri, ampuni aku yang merasa bahwa backinganku lebih kenceng daripada Tuhan. Hari ini aku mau lepaskan semua itu ya Tuhan, aku mau ambil Engkau, aku mau pilih Engkau, dan jadikanlah aku ini benih yang ditanam, ikut Tuhan. Kita nggak sedang dikubur, kita hanya ditanam sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu gambar benih. Seolah-olah kalau ditanam itu nggak enak, kotor. Ya, ini nggak tahu benih toge atau apa ya, saya juga belum tahu. Tapi ini kurang lebih benih Bapak Ibu Saudara. Benih ini Bapak Ibu Saudara nggak nyaman. Pasti kalau di luar itu enak, ada cahaya. Kalau di dalam tanah nggak punya cahaya. Dia nggak nyaman, nggak enak, gelap. Tapi ketika dia ditanam, dia akan bertumbuh. Semakin ditanam, dia akan semakin kuat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Benih yang mati juga berkata, tertanamlah dalam satu gereja lokal. Oh puji Tuhan, kita semua adalah jemaat-jemaat yang terus setia di sana. Tertanamlah dalam satu gereja.
Sama seperti pot itu enggak bisa dicabut, akarnya dipindah ke pot yang lain. Aku dapat pot yang baru warna pink, dipindahkan lagi ke pot yang pink. Tiba-tiba aku suka dengan sebuah pot yang warna biru, dicabut lagi, dipindah lagi ke pot yang biru, enggak bisa. Tertanamlah dalam satu gereja, tertanamlah dalam satu connect group, tertanamlah dalam satu departemen, Bapak Ibu Saudara. Dalam segala lika-likunya, dalam segala pertumbuhannya, tertanamlah di sana. Karena di sana, ketika kita di sana, kita komitmen di sana, kita sungguh-sungguh di sana, kita akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti, apa Bapak Ibu Saudara? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Banyak orang fokus di mana? Ketika kita lihat ayat yang tadi, banyak orang yang maunya cuma gini, aku mau tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir ada apa-apa, ada COVID atau turunan COVID, batuk tidak sembuh, mungkin gitu ya. Di mana-mana berkata ini sakit itu. Aku gak mau khawatir, nih loh, tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, aku mau itu, amin. Aku mau yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tapi jangan lupa, semua yang kelihatan itu Bapak Ibu Saudara, dimulai dari apa yang di kalimat yang pertama. Ia akan seperti pohon yang, sekali lagi pohon yang ditanam Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita tidak ditanam, jangan minta berbuah. Kalau kita tidak ditanam, jangan berkata bahwa kenapa kok aku jadi orang yang khawatir. Kalau kita tidak ditanam, kita tidak bisa merasakan apa artinya pertumbuhan. Banyak orang minta berkat, banyak orang minta kesuksesan, banyak orang minta cara-caranya yang ajaib bagaimana bisa sampai ke tangga atas. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara bahwa kita terlebih dulu harus ditanam. Katakan amin. Ditanam Bapak Ibu Saudara. Membangun yang terlihat itu lebih gampang dan lebih diinginkan karena kelihatan. Tahukah ada satu gedung yang tertinggi di dunia? Ya, kita jalan-jalan lagi Bapak Ibu Saudara musim liburan. Wow, gitu ya. Di mana ini Bapak Ibu Saudara? Ya, saya susah ngomongnya, makanya saya tanya ya. Burj Khalifa di Dubai Bapak Ibu Saudara. Ya, tahukah bahwa tinggi sekali. Kalau kita lihat dari dekat, kemudian kita kan coba untuk foto ya, wah bukan fotografer ya, yang fotografer saya mundur sedikit ya. Itu nggak dapat Bapak Ibu Saudara sungguhan. Dapatnya nggak dapat pucuknya, selalu dapat tengahnya. Kenapa? Karena terlalu tinggi sampai lensanya nggak cukup. Ya karena amatir juga. Tapi tahukah, orang berkata mau pengunjung wisatawan mau ke Dubai. Kenapa? Aku mau datang, mau lihat. Ini loh Burj Khalifa ini. Ketika mereka lewat mungkin ya, wow gitu ya. Wow. Terus mau deket di sana, sore-sore hari foto semua selfie di sana Bapak Ibu Saudara. Terpesona kenapa? Akan ketinggiannya. Tapi tahukah di sana itu padang gurun. Kalau sudah badai, badainya nggak cuma angin loh Bapak Ibu Saudara. Tapi semua debu tuh bisa di sana. Banyak mobil-mobil berwarna putih dan percaya atau tidak, pemerintah Dubai itu sampai memberikan denda kepada mobil-mobil yang kotor. Kenapa? Supaya wisatawannya itu nggak merasa Dubai itu kemproh bahasa Jermannya. Tapi selalu bersih Bapak Ibu Saudara. Karena itu heran kenapa mobil-mobil yang padang gurun ini selalu bersih. Padahal banyak debu. Ternyata selidik punya selidik, supirnya itu bilang, iya Bu karena ada denda. Kalau patroli lewat, ada mobil yang kotor, denda langsung di tempat. Karena itu kinclong semua, itu ngomong mengenai debunya. Bagaimana dengan badainya? Gedung yang tertinggi itu kalau kena angin jatuh nggak Bapak Ibu? Ya bisa, kenapa? Cuma dia. Kalau ada rumah, pohon yang tinggi, ya rumah itu bersembunyi di pohon Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita wow dengan Burj Khalifa? Tapi kita berpikir pondasinya seperti apa? Pondasinya itu kalau Anda YouTube nanti ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Ternyata nggak gampang dikerjakan saat malam Bapak Ibu Saudara.
Karena panasnya, nggak ada yang paling panas di sebuah tempat selain di padang gurun itu paling panas. Sehingga untuk membangun besi-besinya itu diperlukan ditambahkan es. Dan itu harus di malam hari. Nggak cuma itu, banyak lapisan-lapisan yang dibuat sehingga gedung itu tahan korosi. Tahan juga yang namanya ini Bapak Ibu, penyesuaian tanah. Kan kalau tanahnya berat kan dia akan turun. Tahan apa lagi? Tahan badai angin. Dan keruntuhan gedung, bayangkan kalau gedung yang paling tinggi kalau runtuh, waduh Bapak Ibu Saudara, ya itu jadi satu dunia itu gak akan datang ke Dubai, takut semua. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lihat gedungnya itu wow, tapi ternyata gedung yang tinggi itu pasti pondasinya juga dalam, amin. Gak mungkin kalau pondasinya gak dalam. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya fokus pada ketinggian, tapi juga kita harus fokus pada kedalaman. Katakan amin. Ketika benih itu mati, ketika dia itu mati, semakin dalam dia ikut Tuhan. Ketika ada tunas dan tumbuhan itu mulai tumbuh ke atas, ketika ada angin, asal akarnya itu kuat Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah rubuh. Banyak orang ketika masalah baru cari Tuhan, ketika ngalami kebangkrutan baru cari Tuhan. Ketika punya sakit penyakit baru cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, imannya akan gampang jatuh. Nanti di ibadah ketiga saya akan jelaskan. Oleh karena itu, poinnya adalah jangan hanya fokus pada ketinggian yang kelihatan itu, tapi juga fokus pada kedalaman. Semakin tinggi yang kita inginkan, makin tinggi kesuksesan yang ingin kita cari, maka sedalam itu kita harus mati dan tertanam dalam Kristus. Katakan amin. Pembentukan itu ternyata penting. Kematian itu ternyata penting. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, benih. Kita belajar dari benih. Yang kedua, ada potensi dari benih. Benih itu tidak hanya satu, tetapi ada ribuan. Potensi yang ada dalam satu benih. Pohon jeruk yang tadi kita lihat, dapat menghasilkan ratusan hingga ribuan buah dalam setiap tahunnya. Dan itu hanya berasal dari satu biji yang tertanam. Tentu cara petani menanam, cara petani merawat itu juga menentukan. Tetapi benih sendiri itu juga menentukan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah datang ke salah satu kebunnya jemaat besar. Saat itu Bapak Ibu Saudara, ya saya lihat bagaimana excitednya Bapak ini, wah kalau ke kebun tuh sudah bawa topi Bapak Ibu. Topinya bukan topi koboi ya, tapi mirip ya. Karena kan panas. Sudah siap dengan kotor-kotor gitu ya Bapak Ibu Saudara. Seorang petani itu ketika menanam benih, ini karakternya. Dia adalah seorang yang visioner. Belum jadi pohon durennya Bapak Ibu Saudara, tapi dia sudah bilang, Bu ini pohon duren ini ada 50. Kurang lebih begitu. Saya lihat loh, mana Pak? Loh, ya di bawah ini. Oh sorry. Nggak nyambung Bapak Ibu sama mata kita. Tapi matanya petani itu kalau melihat, dia lakukan. Dia tuh sudah lihat itu sampai nanti itu jadinya seperti apa. Satu benih dikasih jarak segini supaya nanti ketika dia tuh tumbuhnya diameternya segini. Jadi jaraknya seperti itu. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa petani biasa aja visioner. Dia bisa lihat yang belum terlihat. Dia bisa lihat tanah yang rata, yang gembur, yang gak ada bagus-bagusnya. Yang gak ada tanamannya, dia rawat, dia datangi, dia sirami. Sampai satu titik dia akan lihat pohon itu yang gak ada. Benih itu akan tumbuh menjadi pohon-pohon yang besar. Tinggal pilih Bapak Ibu mau pohon apa. Jeruk, duren, pepaya gitu ya. Tapi semua dimulai dari tidak ada. Untuk petani itu melakukan tugasnya itu bayar harganya luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Panas-panas, capek-capek, benih itu juga mahal. Ada yang mungkin benih gratis, kualitasnya nggak akan bagus. Aku udah bayar harga kok aku kasih benih yang biasa? Iya kalau jadi, kalau nggak jadi. Benih itu juga modal yang sangat penting bagi petani, mahal. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini benih-benih yang berharga di mata Tuhan, katakan amin. Sebelum kita itu ada, sebelum kita tuh ditanam, Tuhan itu sudah membeli kita dengan harga yang lunas dan mahal. Petani itu Tuhan, dia sebelumnya
Kita merasa aku capek Tuhan, aku sakit Tuhan, aku gak mau ditanam mungkin gitu ya. Tapi Tuhan tuh lebih capek. Dia lebih lakukan banyak hal. Karena dia melihat potensi yang Tuhan akan sediakan, yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Jangan pernah satu orang pun merasa bahwa hidupku ya begini, backgroundku ya begini. Oh aku pernah dilukai, oh aku nih pernah disakiti, background keluargaku seperti ini. Oh sampai sekarang aku masih merasakan aku yang namanya dihianati, yang namanya sendirian mungkin, yang merasa bahwa aku seolah-olah tidak dihiraukan oleh keluarga dan lingkunganku. Saya mau kasih tahu satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini belum selesai di tangan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita adalah modal yang berharga, Bapak Ibu Saudara, kita masih punya petani yang akan terus merawat, yang akan terus melakukan segala sesuatu agar benih itu bisa tumbuh. Katakan amin. Selalu ada harapan, selalu ada harapan. Ketika petani itu melihat benih itu, tunas itu mulai mengering mungkin ya. Selalu enggak usah khawatir, dia petani itu akan yang paling heboh, yang paling bingung untuk gimana caranya merawat ini. Gimana caranya membuat dia ini hidup. Selalu ada kesempatan, selalu ada harapan ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tapi ketika kita merasa bahwa gak berguna, oh aku sudah bangkrut, aku sudah minus, keluarga aku sudah berantakan, anak-anakku sudah kocar-kacir, semuanya sudah gak ada. Oh sudah sakit mungkin, oh sudah ini dan itu. Ketika kita merasa bahwa kita tidak berharga, kita sendiri akan tercabut di tanah dan kita sendiri akan pergi meninggalkan Tuhan. Petani itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus sadar bahwa ada potensi dalam hidup kita. Kasih tahu kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, hidupmu ada potensinya. Engkau punya potensi dalam hidupmu. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus dan Bapa. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus sangat concern dengan kita. Baik kita yang sudah berbuah ataupun kita yang masih bertumbuh. Dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah itu dipotong sama Tuhan. Untuk apa? Menghasilkan ranting yang baru. Hidup kita itu harus aman sama Tuhan. Kadang up, kadang down. Kadang ada di fase ini, kadang ada di fase itu. It's okay Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan. Itu menyenangkan, selalu manis. Kita percaya sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tuh yang menjaga. Dialah pokok anggur, Bapaknya pengusaha. Kita ini cuma nempel aja sama Tuhan. Dan setiap ranting yang sudah berbuah. Nah kita yang merasa bahwa aku sudah ikut Kristen kok, aku sudah diberkati, aku sudah bersyukur, kita pun terus dibersihkan. Katakan amin. Kita pun terus dibersihkan, terus dibangun. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ada yang namanya proses pertumbuhan, pembersihan sehingga kita terus berbuah lebat. Pohon mangga saya di depan rumah saya 2 tahun yang lalu berbuah 70 Bapak Ibu Saudara. Ada di Instagram ya. Saya selalu kirim ke mama. Buat saya mungkin hal yang biasa, tapi nggak tahu ya buat orang tua itu senang sekali panen-panenan ya. Yang datang kalau mama saya datang ya, yang dicari bukan anaknya, pohonnya Bapak Ibu Saudara. Dia nggak akan masuk padahal saya sudah di depan rumah, mama gitu ya. Dia nggak langsung masuk menyamperi saya, tapi dia akan keliling dulu di pohon itu. Dia lihat, oh ini sudah matang, ini nanti akan aku ambil gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang Marvel yang kecil itu sudah tahu, Mi kenapa sih pohon mangganya kok diambil ama terus gitu. Jadi lucu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi 2 tahun ini tidak berbuah. Tetangga saya tahu. Ya sis ya. Tidak berbuah. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tahukah bahwa kalau sekali berbuah belum tentu tahun depan berbuah lagi. Ya saya nggak rawat sih. Cuma saya doain dan saya kasih air. Ya nggak bisa. Bukan petani soalnya. Pendeta Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nggak menentu. Kalau kita hari ini berbuah besok itu terus berbuah. Makanya kalau kamu sudah bersih, kalau kamu sudah berbuah, dibersihkan lagi. Supaya kamu bisa berbuah lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita pun seperti itu. Proses Tuhan bukan berarti aku berdosa ya. Oh aku salah ya, enggak. Tapi terus Tuhan akan bersihkan hidup kita supaya kita terus berbuah. Dan proses itu namanya pemuritan. Katakan pemuritan. Tuhan berkata jadikan semua bangsa murid. Dan 3,5 tahun waktu Tuhan. Itu paling banyak sama 12 murid loh Bapak Ibu Saudara. Jadi pemuritan
itu bukan, oh karena ini gereja Mawar Shalom berarti pemuritan. Bukan. Tapi kita tahu bahwa kekristenan ketika kita percaya Tuhan dan untuk kita bisa berbuah, itu perlu yang namanya fase di mana kita dimuridkan. Karena itulah teladan Yesus 3,5 tahun, waktu yang begitu singkat, dia tidak cari banyak pengikut tapi dia cari banyak murid. Dia gak capek sama yang namanya Petrus, dia gak capek sama Matius, dia gak capek sama yang namanya Yudas nanti di ibadah. Yang nanti di poin ini saya akan ceritakan bagaimana pemuritannya. Tapi satu hal, kalau Yesus itu fokus dengan pemuritan dan muridnya itu selalu dimuridkan, kita jangan alergi dengan yang namanya pemuritan di dalam connect group. Ini bukanlah sebuah program, tapi tahukah bahwa saya pun lahir di dalam sebuah CG Bapak Ibu Saudara. Saya pun gak langsung bisa sampai berkhotbah. Saya ada dalam sebuah pemuritan, setiap kita ada dalam namanya pemuritan. Bukan berarti di atas kita lebih sempurna, bukan. Tetapi yang di atas kita itu sudah dipercaya oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan gak pernah salah taruh kita dalam satu gereja. Tuhan tidak pernah salah taruh kita dalam satu connect group. Tuhan tidak pernah salah taruh kita dalam satu pelayanan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan pasti tahu karena kita ini kan berharga potensi itu. Petani itu akan mikir ribuan kali taruh di mana tanahnya yang tepat untuk sebuah bibit yang A misalnya. Tanah seperti apa untuk duren, tanah seperti apa untuk semangka, tanah seperti apa untuk jeruk. Demikian pula hidup kita, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Jangan melihat mereka orang-orang yang sempurna. Mereka tidak sempurna, selama di dunia tidak ada yang sempurna. Tapi lihatlah mereka sebagai orang-orang yang telah Tuhan percaya ada bersama-sama dengan kita. Untuk kita saling memuridkan dan dimuridkan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam pemuritan itu ditambahkan sesuatu, pengalaman yang baru. Sometimes ada konflik sedikit, gesekan sedikit itu biasa. Suami istri katanya kalau tidak bertengkar itu nggak ada bumbunya. Katanya begitu ya Bapak Ibu. Tapi jangan terus-terusan. Tapi sering kali yang dekat saja bisa menjadi masalah. Apalagi orang-orang yang tidak kita lahir tidak bersama-sama. Tetapi tahukah hubungan yang semakin dekat membuat komunikasi semakin clear. Akan membangun rasa percaya, trust satu dengan yang lain itu lebih lagi. Itu hanya ada di dalam connect group. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo sama-sama kita mau dimuridkan. Dan izinkan orang-orang yang Tuhan pilih itu memproses kita. Membentuk kita, kita harus berikan ruang kepada mereka untuk masuk dalam hidup kita. Siapa kamu? Kok ngomongin aku? Siapa kamu? Kok ngurus aku? Siapa kamu? Kok ngatur-ngatur? Siapa kamu? Bapak Ibu Saudara, saya di sini ada jemaat ya, yang dulu adalah sponsor saya. Sponsor tahu ya, masih sponsor kan? Zaman dulu kala gitu ya. Gak tahu hari ini hadir apa enggak. Ada sponsor saya di sini. Dia bisa ceritakan saya dulu seperti apa. Kalau manggil saya, Van, kamu ini tugas ya PAW. Van, tugas ya di retret gitu. Ya Kak. Gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh orang-orang itu bukan sempurna, beda latar belakang. Tapi mengizinkan saya mengizinkan orang-orang itu untuk apa? Membentuk saya. Belajar ini, belajar itu, belajar ini. Berikan ruang Bapak Ibu Saudara untuk mereka mengisi. Dan kita pun bisa memberikan sesuatu, katakan amin. Ada satu connect CGL, saya mau ceritakan karena saya belum ngomong sama orangnya. Tapi saya ceritakan tidak pakai nama. Dia ini ketika dipilih menjadi CGL ini memang namanya pendorongan tuh selalu luar biasa ya. CGL ini diminta untuk menjadi CGL. Tidak punya background, tidak merasa tidak bisa. Tapi taat ya sudah. Pak Jeff bilang, it's okay kalau kamu enggak bisa berdoa. Ini kan bahasa kita ya Bapak Ibu Saudara, jangan ngomong-ngomong ya. It's okay, enggak bisa kalau kamu enggak bisa. Caranya gimana aku? Caranya gini, doamu itu catatan di tangan gitu ya. Waduh rahasia kebuka semua Bapak Ibu ya. Jadi kalau berdoa semua jangan buka mata loh ya, tutup mata ya. Karena apa? Karena CGL ini diajari. Kamu catat semua, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami akan mulai CG gitu. Kenapa kok cuci tangan? Karena kan kamu suruh tutup mata semua, tutup mata. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai connect group, mari kita berdoa. Ketika semua tutup mata, dia membaca. Itu aja Bapak Ibu Saudara buat dia ini deg-degan itu sampai keringatan, sampai mau pingsan Bapak Ibu Saudara.
Kenapa? Karena nggak pernah, bayangkan ya. Ada juga CGL yang disuruh doa makan sama CGL sebelumnya. Langsung bilang, kasih tahu ya sama CGL-nya aku besok kamu CG. Kayak gitu, pernah loh. Kalau perlu nggak usah ke CG lagi. Kenapa? Kaget disuruh doa makan di depan umum. Ya ketika kita ketawa kita bisa merasakan itu. Bahwa orang yang tidak pernah tiba-tiba harus melakukannya di depan umum itu enggak biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dari orang yang mencatat itu, saya dikirimin oleh TL-nya bagaimana dia itu bisa sharing kepada orang-orang CG-nya itu sambil menangis. Dia menceritakan bahwa aku ikut visi di gereja ini enggak pernah salah. Ini orangnya yang bilang, hidupku yang dulu tuh enggak seperti ini. Tapi hari ini aku bisa masuk dan aku bisa tahu hati Tuhan. Dan aku bisa dipakai Tuhan juga. Orang ini nangis Bapak Ibu Saudara. Seumur-umur istrinya tuh enggak pernah lihat dia nangis. Istrinya juga jadi nangis di dalam video itu. Kalau hari ini ada yang ulang tahun enggak perlu catat lagi. Doa langsung, terima kasih Tuhan. Ya enggak bisa seperti hamba Tuhan. Tapi langsung gitu. Wow. Enggak perlu kita bisa membuat Burj Khalifa Bapak Ibu Saudara untuk mengubahkan dunia ini. Cukup kita bertumbuh dalam pemuritan itu sudah cukup. Sampai terharu Bapak Ibu Saudara sorak-sorai di dalam grup itu. Tidak berhenti-henti. Bukan karena mujizat air menjadi anggur. Tapi orang ini juga mujizat dia bisa melakukan ini. Bapak Ibu Saudara, memang bukan orang yang sempurna. Kita ini tidak ada yang sempurna. Tapi izinkan kita ini saling dibangun di atasnya. Saling bertumbuh. Katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang benih. Anda diberkati, amin. Berbicara tentang benih. Poin yang ketiga, hati Yesus adalah benih yang terbaik. Kalau kita mau berkata benih yang baik itu kayak siapa? Ya kayak Yesus. Kayak Yesus. Kematian Yesus menjadi benih yang terbaik. Memiliki kasih seperti kasih Yesus kepada setiap orang yang ada. Yesus mati sebelum kita percaya sama dia. Kita lahir tahun berapa Bapak Ibu Saudara yang paling tua di tempat ini? Tidak ada yang mengalahkan Yesus. Bahkan sebelum kita percaya, dia sudah mati kan? Sebelum kita mengenal dia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kasih seperti kasih Yesus. Bahkan Yesus mau mati dengan resiko. Orang-orang tidak percaya sama dia. Bisa aja kan? Orang-orang itu mengolok. Apa Kristen itu? Nggak usah percaya Yesus. Yesus kok manusia kok disembah. Ada resiko loh Bapak Ibu Saudara. Dia mati di kayu salib. Orang juga nggak percaya sama dia. Tapi dia mengambil peluang. Ketika aku mati, aku melihat kita yang di tempat ini diubahkan, diselamatkan, memiliki hidup yang baru. Katakan amin. Kitalah yang dilihat, bukan resiko yang satunya lagi. Kitalah yang menjadi harapan. Kitalah yang menjadi komitmen Yesus untuk dia pikul salib. Karena dia lihat Anda, oh Pak Andi ya luar biasa. Dulu ya kan. Oh siapa? Pak Jeffrey ya. Dulu ya, istrinya yang boleh ngomong Bapak Ibu. Sebelum kenal. Kita semua siapa? Oh ya si Fani itu. Oh ya dulu. Tapi untuk kita, dia mau disalib. Bapak Ibu Saudara, ada satu gambar perjamuan makan, ya. Ketika itu Yesus itu mau disalib. Ya, dia ceritakan mengenai kurang lebih apa yang akan terjadi, gitu ya. Makan sama murid-muridnya di sana. Di situ Yesus sudah tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Betul ya? Ada percakapan di sana. Tapi Yesus tetap, dia enggak nyuruh Yudas pergi loh. Pergi aja kamu. Enggak ya. Tetap makan sama-sama. Siapa gitu ya. Tetap makan. Setelah makan, slide yang kedua. Setelah makan, Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya. Dia basuh satu-satu. Kenapa? Karena Yesus tuh mengasihi murid-muridnya itu mengasihi sangat. Bukan karena apa-apanya. Dia satu demi satu dia basuh. Termasuk siapa Bapak Ibu Saudara? Termasuk Yudas. Saya enggak bisa bayangkan hati Yesus ketika dia basuh kaki Yudas. Mungkin dia bisa berkata kepada Yudas dalam hati, Yudas,
I love you. I love you. Kembali. Mungkin dalam setiap basuannya itu Bapak Ibu Saudara. Dalam setiap basuannya itu ada doa supaya apa? Supaya Yudas itu kembali sama Tuhan. Tapi kasih Yesus itu tidak pilih-pilih. Karena kamu baik sama aku. Karena kamu menerima aku. Karena kamu sayang sama aku sayang lebih sama kamu. Enggak. Dia adil. Dia mengasihi satu demi satu setiap orang yang ada. Kasih itu menjadi sebuah benih dalam hidup kita. Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, banyak orang itu bisa melukai hati kita. Entah karena miskom, entah karena gesekan, karena satu masalah, ini dan itu. Pastilah ada historinya itu, pasti. Tapi maukah kita menjadi sama seperti Kristus? Hati yang sama itu. Tidak hanya mengasihi orang yang baik, yang terima kita, yang merasa sama, common ground dengan kita. Tapi juga bisa mengasihi orang-orang yang mungkin belum mengasihi kita. Bisa mengasihi orang-orang yang mungkin melukai hati kita. Bisa mengasihi mereka sama seperti Kristus telah mengasihi kita apa adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ayo sama-sama seperti lagu ini yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Sometimes ada luka dalam hati kita, gitu ya. Tapi dia tuh membalut hati kita. Sometimes kita merasa kita nggak berharga, tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh jauh lebih berharga. Sometimes kita mengira bahwa pasangan kita adalah pasangan yang terbaik. Tapi jangan lupa bahwa ternyata di atas semua itu, Tuhan itu yang paling indah dan paling baik dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara belajar 3 hal ini mengenai benih, amin. Apa saja yang pertama? Nah ini ya. Yang pertama, benih harus ditanam. Yang kedua, ada potensi dari benih. Dan yang ketiga, hati Yesus adalah benih yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh.